Di awal film, kita akan mendengar tangisan bayi yang baru saja terbangun karena mengira ayahnya memanggilnya. Akan tetapi suara itu seketika berubah menjadi suara monster yang sangat mengerikan. Remaja yang bernama Sadie berduka karena ibunya baru saja meninggal akibat kecelakaan. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia akan menggunakan pakaian milik mendiang ibunya. Saat ini Sadie tinggal bersama ayah bernama Harper dan adiknya bernama Sawyer. Sepeninggal sang istri, Harper sekarang yang akan mengurusi anak-anak termasuk mengantarkan mereka ke sekolah. Harper sendiri bekerja sebagai psikiater dan membuka praktek di rumahnya. Suatu hari, Harper kedatangan tamu tak diundang bernama Lester. Pria itu bermaksud ingin bercerita dengannya dan menceritakan kejadian yang menimpa kepada keluarganya. Karena baru-baru ini anaknya meninggal secara berurutan. Kemudian Lester menunjukkan lukisan yang dibuat anaknya kepada Harper, bahwa itu yang mengganggu anaknya selama ini. Si pria yang sedang trauma itu juga mengatakan Harper harus segera memperhatikan anak-anaknya sebelum si monster membunuh mereka. Harper yang tidak percaya dan justru menganggap Lester tidak waras, karena itu ia segera menelpon polisi. Tanpa ia sadari, Lester masuk ke dalam rumahnya menuju ruang atas seakan ada sesuatu di rumah itu. Sementara Sadie yang berada di sana tidak tahu bahwa Lester sedang memperhatikan dirinya. Kemudian Sadie mendengar seperti suara gaduh di salah satu ruangan. Sadie yang penasaran akan memastikan sumber suara yang ia dengar itu. Sesampainya di sana, ia terkejut ketika kakinya menginjak cairan berwarna merah. Ternyata itu hanya cat tumpah milik bekas ibunya dulu. Suara gaduh pun kembali terdengar di ruangan lainnya. Tak berselang lama kemudian, Harper datang, namun tiba-tiba mereka terkejut karena melihat Lester sudah tewas dengan posisi tergantung di belakang pintu. Dari kejadian itu, mereka semua mengira yang dialami Lester barusan adalah bunuh diri. Di malam harinya, Sawyer yang memang sejak dari awal itu selalu merasa seperti ada yang memperhatikan dirinya. Karena itu, ia selalu menyuruh ayahnya untuk memastikan tidak ada apa-apa di bawah ranjang kamarnya. Sementara Sadie tak sengaja melihat ada bekas air berwarna merah di atap kamarnya. Dan pada tengah malam, Sawyer terbangun karena tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Dirinya sepintas melihat sosok makhluk yang masuk ke bawah ranjang. Lantas ia mencoba memastikan dengan bola lampu miliknya. Dan tiba-tiba Sawyer terkejut karena makhluk itu ada di samping Sawyer. Kemudian Sawyer memberitahukan Sadie bahwa ada sosok makhluk di kamar tidurnya. Akan tetapi Sadie malah menganggap mungkin itu hanya imajinasi dari Sawyer semata. Sepintas Sadie terkejut karena melihat darah keluar dari mulut Sawyer. Ternyata darah itu berasal dari gigi Sawyer memang sudah mulai mau copot. Keesokan paginya, meskipun ayahnya seorang psikiater, ayahnya tetap menyuruh Sadie untuk berkonsultasi ke psikiater lain. Di sana Sadie menceritakan kegundahannya akibat ia belum move on terhadap bayangan mendiang ibunya. Perasaan itu diperkuat ketika Sawyer menanyakan bagaimana dengan dirinya, bahwa ia merasa diganggu oleh bayangan sesuatu yang ia sendiri belum tahu apa itu. Yang pasti, bayangan tersebut membuat dirinya fobia terhadap ruangan yang gelap. Di sini mereka berdua memiliki persoalan yang sama, di mana Sadie selalu dibayang mendiang ibunya sementara Sawyer dibayangi oleh sesosok makhluk. Dan mereka tidak menyadari adanya makhluk tersebut yang sekarang tinggal di rumahnya. Akan tetapi, perkataan Sawyer tersebut justru mereka semua termasuk ayahnya menganggap bahwa itu hanya hayalan Sawyer saja tentang adanya sosok monster yang sedang meneror mereka. Atas tewasnya Lester di rumahnya, kemudian ia mencari siapa sebenarnya Lester. Dari internet, Sadie menemukan ternyata Lester sendiri punya keluarga. Di ruangan ayahnya, ia menemukan informasi lainnya dalam sebuah rekaman, di mana rekaman tersebut memuat pembicaraan ayahnya dengan Lester. Akan tetapi ia tak sengaja melihat buku milik Lester yang tertinggal, yang ternyata di buku itulah anak Lester melukis sesosok monster yang meneror keluarganya.
Karena melihat bekas coretan di buku tersebut, Sadie kemudian menggambar ulang dengan mengikuti pola menggunakan pensil miliknya. Ternyata coretan tersebut membentuk sesosok monster yang memiliki kaki dan tangan yang panjang. Sementara Sawyer yang berada di kamar, ia kembali diganggu seperti mendengar suara gaduh di balik pintu. Kemudian ia mendekati sumber suara, terlintas bayangan seperti adanya seseorang berlalu. Mengiranya itu adalah Sadie, lantas Sawyer melempar bola lampunya dengan tujuan untuk mengetahui ada siapa di sana. Tiba-tiba di sini Sawyer menuduh kalau Sadie yang merusak bola lampu miliknya. Akan tetapi Sawyer tak sengaja menjatuhkan buku lukisan yang dibawa Sadie. Dan pada akhirnya, Sawyer yang melihat lukisan tersebut mengaku bahwa ia melihat sosok monster persis seperti yang ada di buku tersebut. Namun di sini Sadie masih belum sepenuhnya percaya, tetapi ia berjanji akan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, Sadie mengajak salah satu temannya untuk ditemani ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah rumah milik keluarga Lester. Terlihat rumah tersebut sudah tidak berpenghuni semenjak tragedi yang menimpa keluarga Lester. Di sana Sadie hanya menemukan nomor telepon yang mungkin saja ada informasi lainnya mengenai apa yang dialami adiknya. Saat Sadie akan pergi, terdengar seperti suara percikan listrik di ruangan belakang. Di ruangan itu ia melihat jaring laba-laba hitam yang sama seperti ia lihat di rumahnya tempo hari. Terlihat jaring tersebut menyelimuti seisi ruangan serta adanya lilin yang menyala. Sadie terus berjalan memeriksa sampai ke ruangan belakang. Tiba-tiba ternyata ada seseorang di rumah itu. Ia adalah istri Lester yang selamat dari tragedi waktu itu. Penuh ketakutan, Sadie menjelaskan bahwa tujuannya ke sini hanya ingin tahu soal lukisan yang ada di buku Lester. Melihat lukisan yang dibawa Sadie, wanita itu terkejut dan mengatakan keluarga Sadie sedang berurusan dengan monster, di mana monster tersebut yang pernah mengganggu keluarganya. Dan akhirnya Sadie pun percaya apa yang sedang dialami oleh adiknya. Wanita itu kemudian memberitahu kalau monster yang bernama Boogeyman itu senang berada dalam kegelapan dan dia tidak berani jika ada cahaya. Namun saat perbincangan berlangsung, istri Lester melihat si monster berada di belakang Sadie. Hingga tiba-tiba Sadie yang baru saja tiba di rumah meminta kepada Sawyer agar tidak mengganggunya. Namun tiba-tiba untung itu hanyalah mimpi. Kini si monster semakin sering meneror Sawyer dan menyerang kepada Sawyer yang mengakibatkan tubuh Sawyer terlempar hingga Sawyer dibawa ke rumah sakit. Di sini Sadie mengatakan kalau dirinya sekarang percaya terhadap apa yang terjadi kepada Sawyer. Dan akhirnya Sadie pun kembali ke kediaman keluarga Lester dengan maksud untuk mengetahui cara membunuh si Boogeyman. Di sana ternyata istri Lester sudah memasang jebakan untuk membunuh si monster. Akan tetapi sesampainya di sana, tak diduga istri Lester justru menyekap Sadie dan mengikatnya dengan maksud agar si monster mau keluar dari sarangnya. Si monster akhirnya keluar dan jebakan itu berhasil melukai si monster. Lalu istri Lester penuh dendam menembak tubuh si monster. Istri Lester mengira ia sudah berhasil membunuh si monster. Akan tetapi tiba-tiba monster itu bangkit dan langsung menyerang wanita itu hingga akhirnya ia tewas saat itu juga. Sementara Sadie yang selamat segera bergegas kembali ke tempat yang lebih terang. Dalam perjalanan, Sadie mendapatkan telepon dari ayahnya dan memberitahu bahwa sekarang ia baru saja tiba di rumah. Mendengar hal itu, Sadie segera melarang ayahnya agar tidak masuk ke dalam rumah dan tetap berada di area terang, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Tibanya di rumah, Sadie segera mencari keberadaan Sawyer di setiap sudut ruangan. Untung saja Sadie menemukan Sawyer masih dalam keadaan selamat, karena ia tahu bahwa si monster takut dengan cahaya. Selanjutnya Sadie akan mencari keberadaan ayahnya yang disekap oleh si monster.
Sadie tahu kalau monster itu bisa berdarah dan itu artinya mereka kemungkinan bisa membunuh si monster. Di gudang bawah tanah, ternyata selama ini monster itu bersarang di sana. Tiba-tiba monster itu menyerang Sadie yang mengakibatkan tubuh Sadie tertimpa reruntuhan. Lantas ia mulai lengah dengan serangan si monster seorang diri. Secara perlahan si monster mulai menghisap tubuh Sadie. Untung saja tiba-tiba ayahnya menyerang si monster dari belakang. Namun itu tidak berarti bagi si monster. Sawyer yang akan lari tak sengaja memutuskan kabel lampu yang membuat suasana menjadi gelap. Melihat cahaya api dari ayahnya, kemudian mereka bergegas berlari ke arah si ayah. Keadaan semakin memburuk ketika api mulai padam, hingga membuat si monster muncul kembali. Melihat ada harapan, kemudian Sadie mengarahkan korek api ke arah si monster, lalu menyemprotkan gas hingga menghasilkan semburan api besar. Namun itu hanya sementara saja. Lalu Sawyer datang membawa gas dan menyiramkan ke tubuh si monster hingga akhirnya membuat tubuh monster terbakar bahkan sampai ke sarang-sarangnya. Dan mereka bertiga pun berhasil selamat. Dan film pun berakhir.